Pelatih tim nasional, Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mendapatkan banyak kritikan usai kegagalan timnya di Piala AFF 2024. Menanggapi kritikan itu, ST lebih memilih fokus mempersiapkan skuad Garuda sebaik mungkin demi bisa mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026. 1. Lupakan kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Ya, Shin Tae-yong mengakui saat ini fokus utamanya adalah kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk saat ini, timnas Indonesia berada di posisi ketiga pada klasemen grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Total timnas Indonesia sudah mengoleksi 6 poin, itu dari sekali menang, 3 imbang, dan 2 kali menelan kekalahan. Kondisi itu pun membuat timnas Indonesia berpotensi finish 4 besar. Untuk mewujudkan keinginan 4 besar tersebut, Shin Tae-yong mengaku sudah melupakan kegagalan timnas Indonesia dalam Piala AFF 2024 karena dijadikan sebagai regenerasi pemain. Jadi, ajang itu bukan prioritas buatnya karena targetnya hanya lolos ke babak final. 2. Fokus utama Shin Tae-yong bantu timnas Indonesia menang di 4 laga tersisa di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kini, fokus kita adalah mendukung tim senior agar bisa lolos ke Piala Dunia tahun depan. Mohon dukungan penuh dari kalian semua, kata Shin Tae-yong dilansir dari Instagram pribadinya Shin Tae-yong 777. Selain itu, pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan perjalanan timnas Indonesia dalam 2024 telah selesai. Dia pun punya rasa optimistis tinggi timnya dapat mencatatkan prestasi membanggakan dalam Piala Dunia 2025. Selamat menyelesaikan sisa tahun 2024 ini dengan baik. Mari kita sambut tahun yang baru dengan semangat, itu tutupnya. Timnas Indonesia baru akan berlaga lagi dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, periode Maret. Mereka akan melawan Australia, 20 Maret 2025, dan Bahrain, 25 Maret 2025. Pengamat sepak bola tanah air, Justinus Laksana, memilih berhenti membahas kiprah Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Coach Justin, sapaan akrab Justinus Laksana, setelah mendapatkan ancaman dari akun yang membocorkan data pribadi pengamat sepak bola tanah air lain, Tommy Welly, yakni Volt_anonim. Dengan video ini, gue mau sampaikan bahwa gue dapat teguran dari akun yang mempublikasikan datanya Towel, sapaan akrab Tommy Welly. Jadi akun ini nggak main-main. Maka dari itu, gue memutuskan untuk berhenti membahas Shin Tae-yong, kata Coach Justin. Di sini nampaknya susah untuk beda pendapat. Jadi daripada ribet semua, gue tidak akan bahas Shin Tae-yong di akun manapun. Timnas Indonesia tetap gue bahas, preview, review dan liga lain. Hanya saja gue nggak bahas Shin Tae-yong, dilanjut mantan pelatih timnas futsal Indonesia ini. Karena gue bertanggung jawab atas keamanan dan kenyamanan dari keluarga gue, dan ini pertarungan yang nggak bisa gue menang. Maka dari itu, gue pilih berhenti dan mundur, tegas pria berusia 57 tahun ini. 1. Berbalik 180 derajat. Coach Justin awalnya dikenal sebagai pengamat yang mendukung apapun pencapaian Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia. Ia bahkan pernah menyebut lolos Piala Asia lebih tinggi levelnya ketimbang berkali-kali juara Piala AFF. Namun, dalam beberapa minggu terakhir, pria berkacamata ini seakan berpindah haluan. Ia mengkritik habis-habisan Shin Tae-yong, terutama soal strategi 3-4-3 yang digunakan pelatih asal Korea Selatan tersebut. 2. Coach Justin sempat minta PSSI ganti Shin Tae-yong. Tak sampai di situ, Coach Justin juga meminta kepada PSSI untuk mengganti Shin Tae-yong jika timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong dinilai Coach Justin tak cukup oke untuk mengangkat level timnas Indonesia di ajang 4 tahunan tersebut. Dengan rotasi yang begini, gue enggak yakin dia, Shin Tae-yong, orang yang tepat. Kalau sudah biasa bermain di Piala Dunia, level kita harus ke sana. Apakah dia sosok yang tepat meningkatkan level Indonesia main ke sana? Menurut gue kalau timnas Indonesia lolos Piala Dunia, PSSI harus mengganti ST. Kalau kita mau perform di Piala Dunia, dia harus diganti, kata Coach Justin, mengutip dari YouTube Nalar TV Indonesia. Kontrak Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia masih berlaku hingga 2027. Ia ditargetkan membawa timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong tetap optimis bahwa Indonesia ke Piala Dunia 2026. Setelah gagal membawa timnas Indonesia meraih prestasi di Piala AFF 2024, pelatih Shin Tae-yong mengalihkan fokusnya ke target lebih besar, yaitu membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026. Meskipun hasil di Piala AFF mengecewakan, Shin tetap optimis dan berkomitmen untuk mempersiapkan skuad Garuda dengan lebih baik.
Dalam Piala AFF 2024, Indonesia gagal melaju ke babak semifinal setelah hanya meraih 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan di fase grup. Hasil ini menjadi catatan buruk bagi timnas, namun Shin menegaskan bahwa pengalaman ini akan menjadi pelajaran berharga untuk langkah berikutnya. Ini adalah bagian dari proses. Kami akan bekerja lebih keras dan fokus pada kualifikasi Piala Dunia 2026, ujar Shin Tae-yong. Di bawah asuhannya, Indonesia menunjukkan peningkatan performa, terutama dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia berhasil lolos ke putaran ketiga, sebuah pencapaian yang belum pernah diraih sebelumnya. Shin berharap momentum ini dapat terus berlanjut dan membawa hasil positif di kualifikasi mendatang. Shin Tae-yong juga menekankan pentingnya dukungan dari seluruh elemen sepak bola Indonesia, termasuk pemain, federasi, dan supporter. Semua harus bersatu untuk mewujudkan mimpi ini, tambahnya. Dengan target besar yang ada di depan mata, Shin Tae-yong siap membawa perubahan dan membuktikan bahwa Indonesia mampu bersaing di kancah sepak bola dunia. Piala Dunia 2026 menjadi mimpi besar yang kini menjadi fokus utama bagi timnas Indonesia. Erick Thohir ungkap alasan timnas Indonesia kirim pemain muda di Piala AFF 2024. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, membeberkan alasan dibalik keputusan timnas Indonesia untuk mengirimkan pemain muda di ajang Piala AFF 2024. Keputusan ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun fondasi sepak bola Indonesia yang lebih kuat di masa depan. Menurut Erick, langkah ini diambil sebagai bagian dari program regenerasi yang bertujuan memberikan pengalaman internasional kepada para pemain muda. Kami ingin memastikan bahwa talenta muda Indonesia mendapatkan kesempatan bermain di level tinggi, sehingga mereka lebih siap untuk menghadapi kompetisi global, ujar Erick Thohir. Pelatih Shin Tae-yong turut mendukung kebijakan ini. Erick menjelaskan bahwa Shin memiliki visi yang sejalan dengan PSSI dalam mengembangkan pemain muda. Meskipun hasil di Piala AFF 2024 tidak memuaskan, pengalaman ini dianggap sebagai investasi jangka panjang bagi sepak bola Indonesia. Selain itu, Erick menekankan bahwa fokus utama timnas Indonesia saat ini adalah mempersiapkan diri untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Keberhasilan tim muda di beberapa pertandingan kualifikasi menunjukkan potensi besar yang dimiliki skuad Garuda. Ini adalah bagian dari perjalanan menuju tujuan besar kami, yaitu membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026. Semua elemen sepak bola Indonesia harus bersatu untuk mendukung program ini, ditambahnya. Dengan kebijakan ini, Erick Thohir berharap sepak bola Indonesia dapat terus berkembang dan menghasilkan generasi pemain yang mampu bersaing di level internasional. PSSI juga akan terus bekerja sama dengan Shin Tae-yong untuk memastikan program regenerasi berjalan dengan baik. Tim nasional Bahrain memberikan peringatan serius menjelang pertandingan melawan Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Bahrain menegaskan bahwa timnya siap memberikan performa terbaik untuk meraih kemenangan. Pertandingan ini menjadi krusial bagi kedua tim dalam upaya mereka lolos ke putaran berikutnya. Bahrain saat ini berada di posisi yang lebih baik dalam klasemen sementara. Namun Indonesia menunjukkan peningkatan performa di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong. Pertandingan sebelumnya antara kedua tim berakhir imbang 2-2 di Rifa. Kedua tim diperkirakan akan menurunkan skuad terbaik mereka untuk pertandingan ini. Pertandingan antara Indonesia dan Bahrain akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 2 Januari 2025. Kedua tim berharap dapat meraih poin penuh untuk memperbesar peluang lolos ke putaran berikutnya. Para penggemar sepak bola diharapkan memberikan dukungan penuh kepada timnas Indonesia dalam pertandingan penting ini. Kemenangan akan menjadi modal berharga bagi Indonesia dalam upaya mewujudkan impian tampil di Piala Dunia 2026. Thohir, Ketua Umum PSSI, menegaskan komitmennya untuk membawa Indonesia kembali ke Piala Dunia setelah penampilan satu-satunya pada tahun 1938. Dalam wawancara dengan Reuters, Thohir menyatakan bahwa dengan populasi besar dan antusiasme tinggi terhadap sepak bola, Indonesia seharusnya mampu menembus 9 besar Asia pada Piala Dunia 2026. Thohir juga menargetkan Indonesia masuk peringkat 50 besar dunia pada tahun 2045, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan. Saat ini, Indonesia berada di peringkat 127 FIFA dengan PDB per kapita sekitar $5.000, dan diharapkan meningkat menjadi 27,000,030,000 pada tahun 2045. Untuk mencapai target tersebut, Thohir menekankan pentingnya dukungan pemerintah dan sektor swasta, serta peran federasi dalam membangun program yang solid. Salah satu inisiatif yang telah dilakukan adalah mengajak diaspora Indonesia, terutama yang berada di Belanda, untuk memperkuat tim nasional. Langkah ini berhasil meningkatkan kualitas skuad di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong. Saat ini, Indonesia berada di posisi ketiga grup kualifikasi Piala Dunia setelah 6 dari 10 pertandingan, hanya terpaut 1 poin di belakang Australia.
Hal ini membuka peluang bagi Indonesia untuk lolos ke putaran keempat kualifikasi Asia. Selain fokus pada prestasi internasional, Thohir juga berupaya mengatasi masalah domestik seperti hooliganisme dan pengaturan skor yang telah lama menjadi masalah dalam sepak bola Indonesia. PSSI telah menjalin kemitraan dengan Federasi Jepang untuk meningkatkan kualitas wasit dan membersihkan liga domestik. Dengan berbagai upaya tersebut, Thohir berharap dapat membangunkan jerak sasa tidur dan menempatkan Indonesia kembali di peta sepak bola dunia. Setelah kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF 2024, muncul desakan dari publik agar PSSI mempertimbangkan pemecatan pelatih Shin Tae-yong. Pengamat sepak bola nasional, Gus Nul yakin, menyatakan bahwa dalam dunia kepelatihan, kegagalan seringkali mengaburkan prestasi sebelumnya, sehingga tuntutan pemecatan menjadi hal yang lumrah. Gus Nul menambahkan bahwa untuk mencapai kesuksesan, seorang pelatih harus berani mengambil risiko dan siap mempertaruhkan reputasinya. Ia menilai bahwa Shin Tae-yong, dengan pengalamannya, sudah terbiasa menghadapi kritik tajam, seperti yang pernah dialaminya setelah Korea Selatan gagal di Piala Dunia 2018. Sementara itu, media Vietnam terkejut dengan banyaknya pihak di Indonesia yang menginginkan Shin Tae-yong dipecat, padahal pelatih asal Korea Selatan tersebut telah membawa sejumlah perubahan positif bagi timnas Indonesia. Di sisi lain, beberapa pengamat mengingatkan bahwa pemecatan Shin Tae-yong dapat menimbulkan dampak negatif, seperti biaya kompensasi dan terganggunya hubungan antara pemain dan pelatih di skuad Garuda. Hingga saat ini, PSSI belum memberikan pernyataan resmi terkait masa depan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Publik sepak bola nasional menantikan keputusan yang akan diambil oleh federasi terkait nasib pelatih yang telah membawa sejumlah perubahan dalam timnas tersebut. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkapkan kebahagiaannya setelah kemenangan atas Australia dengan skor 2-0. Gol-gol tersebut dicetak oleh Ula Romeni dan Marcelino Ferdinand. Kemenangan ini semakin istimewa karena Australia bermain tanpa bek andalan mereka, Harry Souttar, yang absen selama 12 bulan akibat cedera. Shin Tae-yong memuji performa para pemainnya yang mampu memanfaatkan absennya Souttar untuk menembus pertahanan Australia. Ia juga menyoroti adaptasi cepat Romeni dan Ferdinand dalam strategi tim, yang berbuah manis dengan gol-gol mereka. Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Indonesia dalam persiapan menghadapi turnamen-turnamen mendatang. Shin Tae-yong berharap timnya dapat mempertahankan performa positif ini dan terus berkembang untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi di kancah internasional. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, telah memanggil 5 penyerang yang sebelumnya tampil di Piala AFF 2020 untuk memperkuat skuad Garuda dalam pertandingan melawan Australia. Kelima pemain tersebut adalah 1. Egy Maulana Fikri, penyerang muda berbakat yang saat ini bermain untuk klub FK Senica di Slovakia. 2. Witan Sulaiman, pemain sayap lincah yang memperkuat klub FK Ratnik Surdulica di Serbia. 3. Kushedia Hariyudo, striker andalan Arema FC yang dikenal dengan kecepatan dan ketajamannya di depan gawang. 4. Dedik Setiawan, penyerang berpengalaman dari Arema FC yang memiliki insting gol tinggi. 5. Irfan Jaya, winger cepat yang saat ini bermain untuk PSS Sleman dan sering menjadi andalan di lini serang. Shin Tae-yong berharap dengan kehadiran kelima penyerang ini, timnas Indonesia dapat meningkatkan daya serang dan meraih hasil positif dalam laga melawan Australia. Pertandingan ini dianggap penting sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen-turnamen internasional mendatang. Tim nasional Indonesia berpeluang naik ke posisi kedua klasemen Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah pertandingan melawan Australia pada Kamis, 20 Maret 2025. Untuk mencapai posisi tersebut, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. 1. Kemenangan atas Australia. Indonesia harus meraih kemenangan dalam laga melawan Australia. 2. Hasil pertandingan lain. Selain kemenangan, Indonesia perlu berharap hasil pertandingan lain di grup ini menguntungkan posisi mereka. Saat ini, Indonesia menempati posisi ketiga di grup C, menempel ketat posisi kedua. Kemenangan atas Australia akan menjadi langkah penting dalam upaya lolos ke tahap berikutnya. Pelatih Shin Tae-yong optimistis dengan peluang timnya dan berharap para pemain dapat menunjukkan performa terbaik dalam pertandingan krusial ini. Dukungan penuh dari para supporter juga diharapkan dapat memberikan semangat tambahan bagi skuad Garuda. Permintaan Shin Sang-gyu kepada pemain timnas Indonesia jelang lawan Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menjelang laga penting melawan Australia dan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, asisten pelatih timnas Indonesia, Shin Sang-gyu, menekankan pentingnya menjaga kondisi fisik yang prima. Ia meminta para pemain untuk mengikuti program latihan dan pola makan yang telah dirancang secara disiplin agar dapat tampil maksimal di lapangan. Shin Sang-gyu, yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kebugaran fisik para pemain, percaya bahwa kondisi fisik yang unggul dapat menjadi keunggulan kompetitif saat menghadapi lawan berat seperti Australia dan Bahrain. Menjaga kondisi fisik terbaik sangat penting untuk pertandingan mendatang.
Saya berharap semua pemain mengikuti rencana latihan dan nutrisi dengan sungguh-sungguh, ujar Shin. Di bawah kepemimpinan pelatih kepala Shin Tae-yong, Timnas Indonesia telah menunjukkan perkembangan signifikan, terutama dalam hal kebugaran dan disiplin. Kemajuan ini terlihat jelas dalam kemenangan 2-0 mereka atas Arab Saudi baru-baru ini, di mana gelandang muda Marcelino Ferdinand mencetak 2 gol, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai salah satu kemenangan penting bagi tim Asia Tenggara melawan Arab Saudi. Menjelang laga melawan Australia dan Bahrain, staf pelatih fokus pada sesi latihan intensif yang dirancang untuk meningkatkan stamina, kekuatan, dan kesadaran taktis. Tujuannya adalah memastikan para pemain siap menjalankan strategi permainan dengan efektif dan mampu beradaptasi dengan dinamika pertandingan internasional. Pertandingan mendatang menjadi momen krusial bagi Indonesia dalam mewujudkan impian melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia. Penekanan staf pelatih pada kesiapan fisik mencerminkan komitmen mereka untuk meningkatkan performa tim di level internasional. Dengan demikian, permintaan Shin Sang-gyu agar para pemain menjaga kondisi fisik terbaik menegaskan betapa pentingnya kebugaran dalam meraih sukses melawan lawan kuat. Dedikasi tim terhadap latihan yang intensif dan standar profesional akan menjadi kunci dalam perjuangan mereka menuju kualifikasi Piala Dunia. Tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, telah menemukan pemain yang dianggap sebagai the next Boaz Solosa dan siap diandalkan dalam laga melawan Australia. Pemain muda ini menunjukkan performa impresif dalam beberapa pertandingan terakhir, menarik perhatian tim pelatih. Shin Tae-yong menyatakan bahwa pemain tersebut memiliki bakat dan potensi besar untuk menjadi andalan timnas Indonesia di masa depan. Dengan persiapan yang matang, diharapkan pemain ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pertandingan melawan Australia. Pertandingan antara timnas Indonesia dan Australia dijadwalkan berlangsung pada awal tahun 2025. Kedua tim diperkirakan akan menurunkan skuad terbaik mereka untuk meraih kemenangan. Boaz Solosa dikenal sebagai salah satu penyerang terbaik yang pernah dimiliki Indonesia, dengan kemampuan mencetak gol dan visi bermain yang luar biasa. Diharapkan, pemain muda yang dijuluki the next Boaz Solosa ini dapat mengikuti jejaknya dan membawa kejayaan bagi sepak bola Indonesia. Tim nasional Indonesia berpeluang naik ke posisi kedua klasemen Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah pertandingan melawan Australia pada Kamis, 20 Maret 2025. Untuk mencapai posisi tersebut, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. 1. Kemenangan atas Australia. Indonesia harus meraih kemenangan dalam laga melawan Australia. 2. Hasil pertandingan lain. Selain kemenangan, Indonesia perlu berharap hasil pertandingan lain di grup ini menguntungkan posisi mereka. Saat ini, Indonesia menempati posisi ketiga di grup C, menempel ketat posisi kedua. Kemenangan atas Australia akan menjadi langkah penting dalam upaya lolos ke tahap berikutnya. Pelatih Shin Tae-yong optimistis dengan peluang timnya dan berharap para pemain dapat menunjukkan performa terbaik dalam pertandingan krusial ini. Dukungan penuh dari para supporter juga diharapkan dapat memberikan semangat tambahan bagi skuad Garuda.